Selamat datang channel Trading for Better Life. IHSG hari ini naik 0,03% ke angka 6.939. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren sebelumnya masih uptrend dan saat ini mulai melemah, dan ternyata laporan keuangan semester 1 ini masih mencatatkan rugi bersih. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MBMA. Saham MBMA hari ini masih lanjut turun 5% lebih ke harga 805. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini MBMA turun lumayan dalam. Jadi sebelumnya sempat uptrend setelah berhasil break garis EMA50 dan terus bergerak naik. Beberapa kali jika kita lihat setelah bersih naik di atas harga 900, MBMA mencoba untuk menembus harga 935, beberapa kali masih gagal break dan mulai melemah, dan malah penurunan hari ini membuat MBMA turun di bawah garis EMA50 di harga 820. Jadi memang harga 935 sudah beberapa kali merupakan resisten kuat untuk saham ini. Jadi pada awal IPO juga sempat naik tinggi melewati 935, ternyata gagal dan mulai melemah kembali. Dan kalau pemberita bahwa ternyata MBMA rugi 300 miliar lebih di semester 1 tahun 2023. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 5% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi walaupun turun dalam, ini tidak ada distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini malah terus masuk akumulasi saham MBMA. Jadi pada saat turun 5% masih ada akumulasi, pada turun 7% lebih tanggal 26 September kemarin juga malah kita lihat akumulasinya lebih besar. Jadi untuk MBMA, apabila teman-teman ingin coba entry, saya masih bisa coba pantau walaupun secara tren saat ini sudah berada di bawah garis EMA50. Karena garis EMA50 saat ini belum terkonfirmasi break, karena candle masih menyentuh garis EMA50, plus saat ini ada support minor di sekitar 800. Apalagi terpantau penurunan 5% lebih ini tidak ada distribusi dan asing malah terus masuk akumulasi. Jadi saya masih bisa coba pantau untuk trading jangka pendek memanfaatkan teknik rebound. Karena MBMA sudah turun lumayan dalam satu minggu terakhir ini. Jadi apabila terpantau minuman MBMA masih bisa bertahan di atas 800, saya masih menarik untuk coba entry. Dan pada saat terpantau MBMA kuat bertahan di 800 mulai naik. Tapi jika terpantau mencoba untuk naik di atas garis EMA50 sampai 840, ternyata MBMA gagal naik dan mulai melemah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Atau untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham MBMA, mau hold terus selama 800 tidak terlewati, menurut saya juga masih oke. Tapi apabila ternyata minggu depan MBMA turun di bawah 800, pertimbangkan untuk keluar. Sekarang kita coba analisa MDKA yang jika kita perhatikan cara tren saat ini masih lanjut downtrend. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA50, setelah itu ternyata belum berhasil break. Saat ini malah sudah turun di bawah harga 3000 yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham MDKA. Dari cara tren saat ini kurang oke, karena penurunan 4% lebih hari ini candlenya lumayan solid. Dan di bawahnya ada support 2800. Dan untuk MDK jika kita perhatikan asing masih terus distribusi, broker summary juga masih terlihat distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi beda dengan MBMA, turun tidak ada distribusi maupun tidak ada akumulasi, tapi asing masih terlihat masih masuk akumulasi. Dan MDKA saya lihat masih ada potensi besar untuk lanjut turun mengetes harga support 2800. Jadi MDKA saat ini menurut saya masih belum menarik untuk coba entry. Apabila memang MDK ternyata gagal naik kembali di atas 3000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy untuk MDKA karena sama satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, sebaiknya tunggu di sekitar 2800. Apabila MDK terlihat berhasil rebound dari 2800, bisa coba spekulatif buy, tapi ingat sebaiknya hanya trading jangka pendek dan harus sangat disiplin. Apabila ternyata 2800 terlewati, sebaiknya keluar dari saham MDKA karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Saratoga yang hari ini masih turun 3% lebih ke harga 1760. Jadi saham Saratoga saat ini kembali turun di bawah garis EMA 150.
Jadi belum sempat menyentuh resisten psikologis di harga 2000. Setelah gagal menyentuh atau mengetes resisten psikologis ini, Saratoga saat ini sudah mulai melemah kembali dan malah sudah dekat dengan support EMA50 yang saat ini di sekitar 1725. Jadi saham Saratoga terkonfirmasi belum uptrend, dan jika kita perhatikan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini juga sudah mulai melemah kembali. Dan untuk saham Saratoga, jika kita lihat penurunan 3% lebih ini juga terlihat masih ada distribusi. Asing yang 1 minggu terakhir terlihat mulai masuk, hari ini terlihat mulai keluar kembali dari saham Saratoga. Jadi saham Saratoga saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan menuju support EMA50. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat saham Saratoga di harga bawah, saat ini belum take profit, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA50, Saratoga masih layak untuk coba di hold. Karena selama masih kuat di garis EMA50, minimal Saratoga trennya masih akan sideways. Dan untuk teman-teman ingin coba entry saham Saratoga, coba tunggu di sekitar garis EMA50 ini. Apabila minggu depan Saratoga terlihat mengetes garis EMA50 masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk coba swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA150 yang saat ini di sekitar 1860. Dan selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Cepin yang secara teknikal saat ini sudah mulai menarik karena sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Jadi sebelumnya Cepin beberapa kali mencoba untuk break kedua garis EMA, gagal break, sempat turun di bawah harga 5000, tapi setelah berhasil naik kembali di atas 5000, bisa kita lihat Cepin hari Selasa naik lumayan tinggi dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 5200 dan garis EMA 50 di harga 5125 sudah berubah menjadi supportnya. Dan di atasnya memang terlihat ini ada zona resisten di sekitar 1500 sampai 5500 sampai 5600. Karena sebelumnya setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, Cepin mencoba untuk break zona ini, ternyata gagal dan turun kembali. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil entry di sekitar harga 5000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Cepin minggu depan mencoba untuk break zona resistennya ternyata gagal break dan mulai melemah. Atau hold saja selama harga 5000 tidak terlewati. Dan untuk Cepin bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Cepin. Jadi Cepin masih sangat layak untuk di hold, tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang karena sudah dekat dengan resisten yang lumayan kuat. Dari paling aman tunggu terkena pullback dulu, mengetes kedua garis EMA, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.